Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Yulia Rizka Aldila dari UPTD Puskesmas Tambak Romo. Di sini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Nah, sebenarnya apakah diabetes itu? Jadi, diabetes adalah suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Sebutan glukosa darah sering dikenal oleh masyarakat dengan gula darah. Jadi ada 4 tipe penyakit diabetes mellitus atau bisa kita singkat dengan DM. Yang pertama adalah DM tipe 1, yaitu DM yang disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Nah, insulin itu merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula menjadi sumber energi sel-sel dalam tubuh. Jika tidak ada insulin, gula tidak bisa masuk ke sel dan terjebak dalam darah. Selanjutnya ada DM tipe 2, yaitu DM yang disebabkan karena tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Kemudian ada DM gestasional, yaitu DM yang terjadi saat kehamilan, dan DM tipe lainnya yaitu DM yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain, dan sebagainya. Untuk faktor resiko DM diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tidak bisa dimodifikasi dan juga bisa dimodifikasi. Faktor yang tidak bisa dimodifikasi yang pertama adalah riwayat keluarga, umur, riwayat diabetes gestasional, dan juga riwayat lahir dengan berat badan rendah. Kemudian untuk faktor yang bisa dimodifikasi yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dislipidemia atau gangguan kadar lemak darah, dan juga diet yang tidak sehat. Ada 3 gejala utama penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah sering lapar, kedua sering haus, dan yang ketiga sering buang air kecil. Gejala lainnya bisa juga dengan luka sulit sembuh, berat badan menurun, atau cepat lelah dan mengantuk. Seorang dapat didiagnosa diabetes mellitus apabila memenuhi gejala klasik atau gejala utama dan juga pada pemeriksaan kadar gula darah melebihi nilai normal. Apabila penyakit diabetes mellitus tidak ditangani secara optimal, bisa menyebabkan berbagai komplikasi ke beberapa organ. Yang pertama pada otak bisa terjadi stroke, yang kedua jantung bisa menyebabkan serangan jantung, yang ketiga ke saraf bisa ditandai dengan kesemutan, mati rasa, dan juga kerusakan saraf. Yang keempat pada organ mata bisa terjadi katarak, glaukoma, bahkan sampai kebutaan. Yang keenam ke ginjal bisa terjadi penyakit gagal ginjal. Kemudian yang terakhir ke kulit bisa ditandai dengan kulit kering dan juga mudah luka. Nah, bagaimana sih caranya mengontrol kadar gula darah agar tetap normal dan juga menghindari komplikasi-komplikasi yang sudah dijelaskan tadi? Yang pertama, kita harus mengontrol berat badan normal. Yang kedua adalah perencanaan makan yang baik. Untuk karbohidrat, contohnya bisa dengan nasi merah, roti gandum, umbi-umbian. Untuk protein bisa dengan ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, daging tanpa lemak. Untuk serat bisa menggunakan sayuran dan buah-buahan segar. Dan untuk lemaknya bisa dengan alpukat dan minyak zaitun. Kemudian adalah beraktivitas fisik teratur. Yang keempat adalah tes gula darah rutin dan check up rutin untuk mendeteksi dini apabila terdapat gejala komplikasi. Yang kelima adalah minum obat teratur, dan yang terakhir adalah menghentikan merokok. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dokter ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.